Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan rendahnya kreativitas siswa SMA Negeri 1 Tanjung Morawa selama masa pandemi COVID-19. Nah, adapun anggota-anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Angelia Malau, kemudian ada Anisha Ulfa, ada Christian Shumbing, ada Hija Iyana Boru Sembiring, ada Juanda Sinaga, dan yang terakhir ada Musir Zriaska Kairo. Nah teman-teman, ada beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan diri saat ingin bertanya kepada guru. Yang pertama yaitu mempercayai kemampuan. Maksud dari pernyataan ini adalah hal pertama yang harus kamu lakukan agar tidak mengalami masalah dengan percaya diri adalah mempercayai kemampuan yang dimiliki. Kalau kamu sudah mempercayai kemampuan yang kamu miliki, kemungkinan besar membantu meningkatkan rasa percaya diri. Cara yang kedua yaitu selalu mencoba hal baru. Maksudnya di sini adalah sebisa mungkin kamu untuk mencoba hal baru setiap harinya. Dengan mencoba hal baru, kamu tidak akan ragu untuk melakukannya lagi. Kita sering tidak percaya diri atau pede karena belum pernah mencobanya terlebih dahulu. Cara yang ketiga yaitu lebih banyak berbicara dengan guru. Nah, sebagian besar siswa seringkali tidak percaya diri dengan apa yang mereka lakukan, apalagi kalau di depan guru. Agar kamu bisa percaya diri dalam melakukan apapun, perbanyak komunikasi dengan guru, dan jangan takut meski mereka sudah dewasa. Cara yang keempat yaitu belajar berbicara di rumah. Sebisa mungkin untuk belajar berbicara di rumah. Misalnya, berbicara di depan cermin terlebih dahulu. Dengan sering bicara dan mengatur apa yang diucapkan, kamu tidak akan merasa grogi kalau harus berhadapan dengan banyak orang. Dan cara terakhir yaitu tidak takut salah. Maksudnya di sini adalah hal terakhir yang membuat kita jadi tidak percaya diri dengan diri sendiri, khususnya saat berada di sekolah adalah takut salah. Kalau kamu terlalu banyak berpikir dan khawatir, kemungkinan besar tidak akan melakukan apapun. Melakukan kesalahan adalah suatu hal yang wajar dan bisa diperbaiki ke depannya nanti. Cara agar siswa mampu berinteraksi belajar dengan guru dengan cara tanya jawab secara baik. Berikut ini ada 9 hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan bertanya. Yang pertama, mengenalkan suatu fenomena menarik yang belum pernah dikenali oleh siswa sebelumnya. Siswa akan mengajukan pertanyaan jikalau yang diamati itu benar-benar menarik dan membuat siswa penasaran terhadap apa yang ia amati. Yang kedua, word in a question. Siswa diberi beberapa kata atau rangkaian kata dan mereka diminta untuk membuat kalimat yang memuat kata-kata tersebut. Yang ketiga, guru memberikan contoh pertanyaan pancingan. Misalkan, apa yang harus diperhatikan pada sisi pendek dan sisi panjang. Yang keempat, guru membentuk kelompok belajar dalam kegiatan pengamatan dan bertanya. Setelah waktu pengamatan selesai, setiap siswa dalam satu kelompok wajib membuat minimal satu pertanyaan. Kemudian dipilih 3 pertanyaan yang paling bagus menurut kelompoknya. Setelah itu, tukarkan 3 pertanyaan tersebut dengan kelompok lain. Kemudian, jawablah dan diskusikan 3 pertanyaan dari kelompok lain tersebut dalam kelompok masing-masing. Oke, selanjutnya adalah yang kelima. Guru dapat juga
dimulai pelajaran, siswa diminta untuk menuliskan pertanyaannya. Guru bisa mengondisikan agar pertanyaan yang dibuat siswa sesuai dengan tema dan keadaan yang sedang dibahas. Dan yang terakhir adalah yang ke-9 adalah questioning appraisal. Pemberian penghargaan kepada siswa yang memiliki kuantitas dan kualitas pertanyaan investigatif yang baik juga tentunya. Dengan begitu, siswa mempersepsi kegiatan menanya sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat. Cara mudah mengubah kata-kata Google dengan bahasa sendiri. Yang pertama, pahami konteks. Untuk menghindari plagiarisme yaitu dengan memahami konteks sebuah tulisan terlebih dahulu. Hal yang perlu dihindari saat menggunakan suatu sumber sebagai referensi adalah menerjemahkan kata per kata maupun menuliskannya ulang. Agar bisa tidak melakukan hal itu, kamu harus memahami konteks atau isi secara keseluruhan dari sumbernya. Yang kedua, gunakan bahasa sendiri. Setelah memahami konteks suatu sumber, cobalah tulis ulang dengan memfrasa atau menggunakan bahasamu sendiri dengan pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain tanpa mengubah maknanya. Dengan cara ini, kamu bisa menghindari plagiarisme karena tidak menggunakan kata-kata yang persis sama dengan sumber tulisannya. Akan tetapi, menurut Grammarly, parafrasa juga bisa menjadi plagiarisme jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk itu, usahakan untuk menggunakan susunan dan kosakata yang berbeda, namun masih bisa dipahami dengan jelas untuk menghindari kesamaan tulisan. Yang ketiga, gunakan tanda petik. Jika terlalu sulit untuk memfrasa suatu bagian, kamu bisa menggunakan tanda petik. Cara ini bisa membantumu menghindari plagiarisme. Jika ingin mengutip kata per kata, dengan menggunakan tanda petik pada bagian tersebut, pembaca bisa mengetahui bahwa kata-kata yang dicantumkan bukan milikmu. 4. Cantumkan sumber yang jelas. Nah, meskipun sudah menggunakan tanda petik, hal lain yang tidak boleh dilupakan sebagai cara penting menghindari plagiarisme adalah mencantumkan sumber yang jelas. Pastikan informasi tersebut tersaji agar pembaca bisa mengetahui sumber aslinya. Mencantumkan sumber juga tidak bisa dilakukan asal-asalan. Jadi, kamu harus mengikuti tata cara yang benar, khususnya untuk melakukan karya tulis akademis seperti jurnal. 5. Cek hasil tulisan dengan tool cek plagiarisme. Cara untuk memastikan bahwa kamu sudah berhasil menghindari plagiarisme adalah dengan menggunakan tool khusus. Tool ini bisa diakses secara online dan mampu mengecek berapa persentase plagiarisme dalam hasil karyamu. Tool cek plagiarisme bisa mengetahui dari mana sumber plagiat yang kamu lakukan, khususnya jika sumbernya dari internet. Idealnya, tulisanmu benar-benar 100% bebas plagiarisme sehingga bisa dinyatakan orisinil. 6. Sering latihan. Tidak mudah untuk langsung bisa membuat karya tulis yang bebas plagiat. Cara agar semakin mahir menghindari plagiarisme adalah dengan terus berlatih. Setelah membuat tulisan, cek dengan tool pilihanmu dan perbaiki bagian-bagian yang ternyata mirip atau masih sama dengan sumbernya. Dengan begitu, kamu akan semakin andal merancang kata-kata yang lebih baik dan orisinil. Nah, copy paste sering disebut juga dengan plagiarisme atau plagiat, yang berarti kegiatan penjiplakan atau pengambilan berupa karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain, kemudian menjadikannya seolah karangan dan pendapat itu milik mereka sendiri. Berikut ini adalah dampak negatif dari kegiatan copy paste atau plagiarisme ini. Nah, yang pertama, sumber reputasi yang buruk. Dampak yang pertama yang dirasakan oleh pelaku yang terbiasa melakukan copy paste ini adalah punya reputasi yang buruk.
Seseorang yang diketahui pernah melakukan atau sering menjiplak karya orang lain, maka akan menurunkan kredibilitasnya. Tidak lagi diakui oleh publik mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan karyanya sendiri. Sekalipun mereka membuat karya atas hasil mereka sendiri, maka disangsikan keasliannya dan tetap akan dianggap sebagai karya jiplakan. Nah, selanjutnya ada menurunkan rasa percaya diri. Jadi, kebiasaan melakukan tindakan copy paste juga menyebabkan seseorang memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Artinya, salah satu dampak copy paste adalah menurunkan kepercayaan diri para pelakunya. Seseorang yang terbiasa menjiplak karya orang lain akan kurang percaya diri untuk menghasilkan karyanya sendiri. Sebab dengan terbiasa mengambil karya orang lain ini, maka diri sendiri akan meragukan kemampuannya sendiri. Kemudian tindakan plagiarisme ini akan menjadi suatu kebiasaan dan selalu dilakukan. Apabila terjadi, maka tindakan ini akan diketahui oleh publik dan mencoreng nama baik diri sendiri. Yang selanjutnya adalah menyuburkan sifat pemalas. Sifat melakukan tindakan plagiarisme ini, maka usaha yang perlu dilakukan adalah mencari sumber untuk dijiplak karyanya. Setelah itu, tinggal menyalin kalimat maupun bagian tertentu dari sumber tertentu dan kemudian membuatnya menjadi lebih praktis, ekonomis, dan juga dijamin cepat selesai. Nah, tindakan ini akan memunculkan banyak dampak negatif. Selain dampak copy paste yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, juga bisa menyuburkan sifat pemalas. Saking terbiasanya asal salin, maka muncul sifat malas untuk menyusun kalimat sendiri, melakukan penulisan kutipan, mencantumkan kredit sesuai aturan, dan lain-lain. Jika terus sering selama ini dilakukan dengan selamat dan tidak diketahui, maka plagiarisme akan menjadi sifat pemalas bagi pelakunya. Dan lama-kelamaan sifat pemalas ini akan mengakar dan mendarah daging pada diri pelakunya. Nah, selanjutnya adalah sumber hambatan terhadap kreativitas. Nah, tindakan copy paste juga berdampak pada timbulnya kreativitas. Dikatakan demikian karena kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan, kreativitas, dan kemampuan inovasi menjadi sulit dilakukan. Sebab selama ini sudah terbiasa menjiplak karya orang lain, sehingga tidak pernah terbiasa dan berlatih untuk mengungkapkan buah pikiran dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, salah satu dampak dari copy paste bagi siapa saja yang membiasakannya adalah mengambil kemiskinan kreativitas. Semakin lama tidak ada ide-ide yang dihasilkan. Seseorang yang terbiasa melakukan copy paste akan menunggu orang lain menciptakan karya, baru kemudian mengikuti mereka yang menjadi pendahulu, sehingga selamanya akan menjadi orang yang hanya bisa mengikuti orang lain tanpa pernah menjadi sumber inovasi dan hal-hal baru dan solusi-solusi terbaru. Nah, dampak yang terakhir nih yang paling mengerikan, yaitu tersandung kasus hukum, di mana dampak dari copy paste ini dianggap pelakunya paling memiliki resiko tertinggi adalah tersandung kasus hukum. Sebab bagaimanapun juga tindakan plagiarisme adalah suatu tindakan dari kejahatan karena mengambil karya orang lain dan mengumumkan kepada khalayak sebagai karyanya sendiri. Nah, itulah 5 poin dampak negatif dari kegiatan copy paste. Baiklah teman-teman, sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga video kami ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun ucapan dari video yang kami tampilkan tadi, kami memohon maaf. Dan kami akhiri dengan kata terima kasih dan sampai jumpa kembali.